Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Benua Phoenix Menari terpecah menjadi dua kekuatan yang berlawanan. Organisasi Dewa Phoenix tidak akan mengambil tindakan untuk menangani pavilion bayangan Phoenix dalam jangka pendek. Itu kemungkinan besar karena fakta bahwa mereka tidak akan dapat memusnahkannya sepenuhnya, dan jika mereka gagal melakukannya, konsekuensinya akan sangat merepotkan. Meskipun pihak lain bukanlah seseorang untuk diajak main-main, organisasi Dewa Phoenix juga tidak mudah menyerah. King Sui tidak terlalu khawatir dengan Shen Huang di sekitar, terutama sekarang setelah ada perubahan dalam persepsinya. King Sui tidak peduli. Namun, dia akan tetap di sini untuk sementara waktu dan tidak akan segera pergi. Sebelum dia pergi, dia mungkin juga menyelesaikan semua masalah di sini. Kali ini, klan King tidak ambil bagian dalam pertarungan. King Sui benar-benar berharap mereka tidak perlu terlibat. Namun, jika terjadi sesuatu, mereka perlu memiliki kekuatan untuk mendukung diri mereka sendiri. Terkadang, hal-hal tidak berjalan dengan baik dan seseorang tidak memiliki pilihan untuk berpartisipasi atau tidak. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui mengesampingkan pekerjaan alkimia yang dia lakukan, merasa sedikit gelisah. Resep alkimia untuk rebon pelet akan segera keluar. Dia akan dapat mengumpulkan pengalaman yang cukup dalam periode waktu yang dia miliki di alam Valet Jade Immortal hari ini. Sudah lama sekali, peningkatan pengalaman alkimia lebih lambat dari siput. Tetap saja, itu terus meningkat sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, King Sui selalu menghabiskan waktu mengumpulkan pengalaman dalam alkimia. Setelah itu, peningkatan pengalamannya semakin cepat dan King Sui melihat beberapa harapan. Dibandingkan dengan peningkatan lambat dari sebelumnya, sekarang lebih cepat. Sebelumnya, kenaikannya menjadi beberapa poin setiap kali, meskipun persyaratannya lebih dari 10 juta poin. Di lain waktu, kenaikannya lebih dari 100 poin setiap kali, dan jika dia beruntung, itu akan menjadi beberapa ratus poin. Ini adalah saat waktu yang dihabiskan untuk setiap proses alkimia dianggap sangat lama. Di masa lalu, alkimia apapun yang dia lakukan akan memberinya beberapa pengalaman senilai beberapa ratus poin. Namun, saat ini, dia hanya akan mendapatkan beberapa ratus jika dia beruntung. Hanya beberapa ratus yang rendah ini akan membuat King Sui sangat bahagia. Terlalu membosankan melakukan alkimia semata-mata untuk mengumpulkan pengalaman. Apalagi, hanya ada sedikit pengalaman dengan setiap waktu. Tanpa tekad yang kuat, seseorang tidak akan bisa bertahan. Mempertimbangkan jumlah upaya yang dilakukan untuk mencapai ini, itu seharusnya menjadi obat yang sangat kuat. Kalau tidak, itu tidak akan bisa melakukan keadilan apapun atas kerja keras selama beberapa tahun terakhir. Meskipun baru beberapa tahun, bagi King Sui, itu setara dengan beberapa ratus tahun. Jika resep alkimia yang membawanya beberapa ratus tahun tidak berharga, King Sui mungkin akan mengeluarkan darah karena syok. Setelah istirahat dan makan, King Sui sekali lagi melanjutkan melakukan alkimia. Kuali obat flint emas adalah barang yang dia dapatkan saat bertemu Huoyun Liuli di masa lalu, dan diberikan kepadanya olehnya. Setiap kali King Sui melihat kuali emas tersebut, perasaan khusus akan muncul di hatinya. Dia akan memikirkan hal-hal yang telah terjadi antara dirinya dan Huoyun Liuli, terutama saat mereka baru saja mengenal satu sama lain, serta hal-hal yang telah terjadi selama waktu yang dihabiskan di surga dunia. Dia hanya memiliki sedikit pengalaman, bahkan dengan sedikit peningkatan setelah menghabiskan sebagian besar hari. Waktu terus berjalan dan semakin dekat dia ke gawang, semakin dia merasa cemas. Sudah lama sekali sejak King Sui menjadi gelisah. Ding! Suara menyenangkan yang akrab terdengar dan King Sui merasa itu lebih baik daripada musik paling merdu di dunia.
Dia telah menunggu suara ini selama ini tetapi menolak untuk muncul. Setelah itu, dia menyerah untuk menunggu dan hanya fokus melakukan alkimia. Setelah mendengar suara itu, King Sui melupakan kelelahannya dan segera hidup kembali sebelum melihat resep alkimia Rebon Pelet. Rebon Pelet, Secret Luo Fruit, Spring of Life, Stone Goblet Milk usia 10.000 tahun atau lebih, Ice Immortal Snow Lotus, darah kura-kura dengan usia 100.000 tahun atau lebih. Efek, membuat daging tumbuh dari tulang. Dapat memulihkan kerusakan seseorang jika kerusakan tidak melebihi 20% dari tubuh seseorang. Dapat memungkinkan semua kerusakan kecil di seluruh tubuh yang kurang dari 30% untuk sembuh total. King Sui sangat tercengang. Seperti yang diharapkan dari Rebon Pelet, itu benar-benar menantang logika. Itu benar-benar bisa menghidupkan kembali seseorang. King Sui belum melihat obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan membiarkan daging tumbuh kembali pada tulang. Ini pasti dianggap sebagai obat ajaib. Selama seseorang tidak kehilangan kepalanya, jika mereka kehilangan lengan, itu mungkin untuk dibuat ulang. Namun, akan sulit jika seseorang kehilangan seluruh kakinya. Bahkan jika seseorang kehilangan 2 dari organ dalamnya, obat ini akan membuat mereka sembuh dengan cepat. King Sui kembali ke akal sehatnya setelah tenggelam dalam perasaan bahagia. Dia sangat bahagia seolah-olah dia telah menciptakan obat ajaib ini. Namun, itu hanya resep alkimia. Resep yang mencantumkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan obat ajaib. Jika seseorang gagal menciptakannya, maka mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak berguna. King Sui tidak meragukan kemampuannya dalam alkimia, tetapi bahan-bahan yang tercantum membuatnya merasa sedikit bermasalah. Hal-hal yang ada di legenda bisa ditemukan di dunia ini. Ambil senjata kelas legendaris misalnya. Hanya saja hal-hal ini sangat sedikit dan akan lebih sulit untuk menemukan satu item legendaris tertentu. Jika itu hanya item kelas legendaris dalam bentuk apapun, akan mudah bagi King Sui. King Sui terkejut dengan persyaratan musim semi kehidupan. Jika dia tidak memilikinya, kemana dia bisa pergi dan mencarinya? Dia juga memiliki susu piala batu yang dibutuhkan dengan usia lebih dari 10.000 tahun juga. Saat itu, dia menjadi akrab dengan Yuruyan di daerah tersebut dan telah menyimpan cukup banyak susu piala batu di alam Valet Jade Immortal. Adapun darah kura-kura dengan usia 100.000 tahun atau lebih, itu agak sulit. Namun, dia bisa mencarinya setelah kembali ke Laut Utara. Kura-kura obat emas masih sedikit kurang umur dan jika benar-benar tidak ada cara lain, dia hanya bisa menunggu penyu obat emas mencapai usia yang dibutuhkan. Hal lainnya adalah teratai salju abadi es. King Sui belum pernah mendengar ini sebelumnya. Namun, dia pernah mendengar tentang teratai salju gunung es. Nama mereka hampir sama, tetapi mereka sama sekali berbeda. King Sui secara khusus memperhatikannya. Itu benar-benar mengatakan Ice Immortal Snow Lotus. Adapun barang-barang lainnya, mereka sebagian besar adalah herbal atau sejenisnya yang berharga. Namun, King Sui memiliki banyak stok di alam Valet Jade Immortal. Saat ini, 2 hal yang perlu dia temukan adalah Secret Luo Fruit dan Ice Immortal Snow Lotus. Darah kura-kura dengan usia 100.000 tahun atau lebih sepertinya tidak terlalu sulit. Sekarang setelah dia mendapatkan resepnya, King Sui tidak ingin melakukan alkimia untuk mengumpulkan pengalaman lagi. Namun, sayang sekali dia tidak akan bisa menyempurnakan Rebon Pelet dalam jangka pendek. Dia memutuskan untuk mandi dan melihat-lihat alam Valet Jade Immortal. Dia ingin melihat berbagai harta karun, banyak yang hampir dia lupakan. Joran emas murni, King Sui sudah lama tidak menggunakan ini. Di masa lalu, dia telah menemukan lukisan kecantikan di samping banyak harta karun lainnya. Ikan umur panjang. Saat ini, sudah ada banyak ikan panjang umur di danau di alam Valet Jade Immortal. Ada juga ikan trout pelangi dan lainnya. Semua ini sangat lezat dan tidak ada habisnya, tidak peduli berapa banyak yang dia makan. Tanpa disadari, 2 bulan berlalu. Pada hari ini,
King Sui memutuskan untuk pergi ke Laut Utara dan kedalaman benua Haohan. Setelah kembali selama sekitar 3 bulan, beberapa hal lain telah terjadi dalam 3 bulan ini. Hai Dongqing dan Yu He hamil. Ini membuat King Sui sangat bahagia. Karena, wanita dengan tingkat kultivasi yang kuat memiliki peluang lebih rendah untuk hamil. Seperti Yuruyan, Di Chen, dan Tan Tai Xuan, mereka belum hamil. King Sui tidak mau melihat situasi seperti ini, tetapi tidak ada jalan keluar lain. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan bergegas ke arah istana Raja Iblis. Tan Tai Lingyan dan Qin King sama-sama menunggunya. Dalam 2 bulan terakhir, organisasi Dewa Phoenix pada dasarnya telah menetap. King Sui telah pergi ke sana beberapa kali dan tidak hanya membantu Shen Huang menjadi lebih kuat, dia juga membantu membersihkan ketidakmurniannya, memungkinkan kultivasi dan pengalaman bertarungnya meningkat 1 tingkat lebih tinggi. Bahkan Huo Feng telah menerima bantuan luar biasa dari King Sui. King Sui memberi Huo Feng formulir Phoenix dan tidak menyangka itu sangat cocok untuknya. Meskipun Shen Huang adalah penguasa kursi ilahi organisasi Dewa Phoenix dan namanya adalah Shen Huang, sayangnya seni bela diri yang dia kembangkan bukanlah seni yang berhubungan dengan burung Phoenix. Paviliun bayangan Phoenix belum dimusnahkan tetapi telah benar-benar dilampaui oleh organisasi Dewa Phoenix. Dominasi mereka bukan karena kekuatan Shen Huang dan yang lainnya yang baru naik. Shen Huang sudah sangat kuat bahkan sebelum ini. Namun, organisasi Dewa Phoenix dapat dianggap menakutkan sekarang, berkat organisasi Phoenix Emas dan organisasi Phoenix Api yang telah bergabung bersama mereka. Nama organisasi yang baru digabungkan masih tetap sebagai organisasi Dewa Phoenix. Faktanya, mereka telah menggunakan nama ini sebelum mereka berpisah. Hanya di kemudian hari organisasi Phoenix Emas dan organisasi Phoenix Api membentuk kelompok mereka sendiri. Huo Feng tidak memiliki pikiran yang jernih dan dengan demikian, semuanya ditangani oleh Jin Feng. Meskipun demikian, sekarang setelah dia pulih, Huo Feng adalah wakil mereka. Saat ini, semua kekuatan mereka telah bergabung bersama dan itu semua berkat pesona Shen Huang. Seorang wanita yang seperti Dewi, dia memiliki kemampuan yang kuat untuk membangun kohesi. Ini juga membuat King Sui melihat bahwa benua Phoenix yang menari memiliki kemampuan untuk menyamai benua naga melonjak dan benua Haohan. Perasaan ini sangat kuat dan wanita ini telah memberikan banyak kontribusi untuk organisasi ini. 2 hari yang lalu, King Sui sudah memberitahu Soul Cirque bahwa dia akan pergi. Dia tidak mengatakan hari mana dia akan pergi, tetapi akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Ketika King Sui pergi, dia tidak ingin memberitahu siapapun. Bahkan Soul Cirque, Puyang King, dan yang lainnya juga tidak tahu. King Ming dan Ye Jiange, yang membawa King Xiu, berdiri di punggung Dark Phoenix dan terbang dengan kecepatan cepat ke istana Raja Iblis. Melihat Ye Jiange yang sedang mengandung anak mereka, King Sui tidak tahu apakah anak ini memiliki kehidupan yang baik atau tidak. Faktanya, selama periode waktu ini, Tan Tai Lingyan dan Qin King juga pergi ke klan King beberapa kali. Anggota klan King mengerti apa artinya ini. Tidak masalah jika mereka bukan wanita King Sui sekarang, tetapi di masa depan, mereka pasti akan begitu. Mereka tiba di istana Raja Iblis. Ye Jiange masih memiliki hubungan yang sangat baik dengan kedua wanita itu. Bahkan Tan Tai Lingyan, yang jarang menunjukkan ekspresi apapun, mengungkapkan senyuman tipis. Dia tersenyum lebih banyak dari sebelumnya, tetapi jarang di hadapan orang luar. Syukurlah, mereka yang akrab dengannya sudah terbiasa dengan ini. Kebanyakan orang akan cenderung kehilangan jiwa mereka dengan melihat senyumnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli bahkan dengan 1000 emas. Yang paling dinikmati King Sui adalah melihat Tan Tai Lingyan menggendong anak-anak. Mungkin karena sifat wanita sehingga dia bisa melakukannya secara alami. Saat ini, dia membawa King Xiu dengan sangat alami. Pemandangan itu sangat indah. Anak itu tidak malu-malu dan mengulurkan tangannya yang kecil dan montok untuk menyentuh wajah Tan Tai Lingyan.
"Jangan sembarangan menyentuh," kata King Sui main-main. Wajah Tantai Lingyan memerah dan dia memelototi King Sui. Baik Ye Jiange dan Qin King tertawa saat mereka melihat ke arah King Sui. King Sui hanya mencoba membuatnya tersenyum. Namun, Ye Jiange juga sedikit tersipu. Dia teringat beberapa peristiwa di mana dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Terkadang, dia bercanda bertengkar dengan anak kecil itu untuk mendapatkan makanan. Ketika Qin King melihat ekspresi Ye Jiange, dia membisikkan sesuatu di samping telinganya. Hal ini membuat Ye Jiange semakin memerah. Itu karena saat itu, Qin King telah berada di King Clan dan melihat pemandangan itu, tetapi King Sui sepertinya tidak merasakan apa-apa tentang itu dan bahkan menyedot dengan suara berlebihan. Sampai sekarang, baik Ye Jiange dan Qin King tidak tahu bahwa King Sui telah melakukannya dengan sengaja. Ye Jiange merasa sedikit malu memikirkannya sementara detak jantung Qin King meningkat ketika dia mengingat adegan King Sui mencium puncak seputih salju. Dia masih bisa mengingat tatapan yang sedikit menggoda yang dilontarkan King Sui padanya saat itu. Ketiga wanita di ruangan itu memerah. Semuanya seperti peri yang turun ke dunia fana. King Sui memandang mereka dengan serius dan kepuasan di hatinya mengalir seperti sungai yang meluap. Hari masih pagi dan kedua wanita itu tidak punya apa-apa untuk dikemas. Oleh karena itu, setelah memberitahu Hua Rumei, Zhan Yu, dan yang lainnya, kelompok itu melanjutkan perjalanan. Istana Raja Iblis masih menjadi Istana Raja Iblis, tapi Istana Raja Iblis sekarang memiliki perasaan yang berbeda. Terima kasih kepada Hua Rumei, orang yang telah mengelola Istana Raja Iblis. Saat ini, Tantai Lingyan sepertinya mencari pembangunan di benua Haohan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, King Sui tahu bahwa dia tidak melupakan Sekte 5 Harimau Abadi. King Sui juga tidak berpikir untuk menyerah. Jika masalah dengan 5 Sekte Abadi Macan berlanjut, bayangan di hati Tantai Lingyan tidak akan sepenuhnya hilang. King Sui tidak mengungkit ini, tapi dia tidak lupa. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia juga mencoba mencari tahu lebih banyak tentang benua Haohan. Namun, dia tidak mendapatkan informasi apapun tentang Sekte 5 Harimau Abadi. Di dunia biasa, mereka yang tidak memiliki reputasi bukanlah orang yang terkenal atau tidak memiliki kemampuan. Namun, jika seseorang tidak mendengar tentang mereka di benua Haohan, itu karena level mereka tidak cukup tinggi untuk menjangkau mereka. Mereka bahkan mungkin tidak dapat mencapai keberadaan yang satu tingkat lebih rendah dari 5 Sekte Abadi Harimau. King Sui tidak merasa kecewa. Di sisi lain, ini membuatnya semakin termotivasi. Dia bukanlah seseorang yang akan mengaku kalah. Dia memiliki keuntungan dari begitu banyak harta dan jika dia tidak bisa mendapatkan keadilan untuk Tantai Lingyan, maka hidupnya akan sia-sia. Jauh lebih mudah untuk kembali ke Laut Utara karena ada bendera Dewa 5 Elemen. Sebelumnya, bendera Dewa 5 Elemen dapat digunakan untuk membawa tidak lebih dari 5 orang. Di kemudian hari, itu mengalami beberapa perubahan lagi tetapi tidak ada terobosan apapun. Meskipun bendera Dewa 5 Elemen tidak mengalami terobosan, dia bisa membawa semua makhluk hidup dalam ruang seluas 4 meter persegi. Semua bentuk kehidupan di daerah ini akan dibawa bersamanya. Dengan memasukkan King Xiu, hanya ada 5 dari mereka. Selain itu, area seluas 4 meter persegi tidak terlalu kecil, dengan panjang dan lebar masing-masing 2 meter, tidak ada masalah bahkan bagi 10 orang untuk masuk ke dalam ruang jika mereka berdiri berdekatan. Mereka langsung tiba di gua ilahi yang ada di domain Lautan Es. Ini bukan pertama kalinya Ye Jiange melakukan perjalanan dengan cara ini antara kediaman King Clan dan Laut Utara. Qin King pernah mengalaminya sebelumnya dan Tantai Lingyan bukanlah orang yang akan mudah terkejut. Metode ini menghemat banyak waktu. Gua ilahi persis sama seperti sebelumnya ketika mereka pergi. Itu bersih dan semuanya berlimpah. Apalagi ada semacam keanggunan alam tentang gua itu. Sebelumnya, King Sui telah menetapkan batasan di sini dan dengan demikian, tempat ini adalah kediaman King Sui dan para wanita. Saat itu,
Ketika si King Palace belum pindah, King Sui tetap tinggal di sini. Memikirkan kembali, lebih dari 10 tahun telah berlalu dan sudah sangat lama sejak dia tinggal di sini. Namun, tempat ini masih merupakan lokasi yang sangat penting bagi King Sui untuk berpindah antara benua Phoenix Menari dan benua Haohan. Tanpa tempat ini, King Sui perlu menghabiskan banyak waktu dalam perjalanannya. Gua itu berada tepat di sebelah kota Linhai dan juga tidak jauh dari dinasti Qin besar. Itu adalah pintu masuk ke kota Laut Utara dan hanya 1 langkah dari istana. Istana Raja Laut Matahari Terbenam, Istana Serigala Naga. Berpikir tentang itu, King Sui menyadari bahwa dia telah melibatkan dirinya dengan cukup banyak kekuatan. Ada juga Sekte Abadi Bulan Ilahi. King Sui juga tidak berencana untuk tinggal di sini. Sudah lama dan dia harus pergi ke Sunset Sea King Palace untuk memeriksa apakah mereka baik-baik saja. Oleh karena itu, dia membawa kelompok itu bersamanya dan menggunakan langkah 9 benua. Tantai Lingyan dan Qin King juga pergi ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Saat mereka masuk, beberapa wanita keluar, termasuk King Hanye. Melihat mereka semua baik-baik saja, King Sui merasa lega. Luo Qingcheng tampaknya dalam kondisi yang lebih baik sekarang. Mereka mengatakan bahwa ketika seseorang berhasil selamat dari cobaan berat, mereka akan dapat menikmati kekayaan besar. Ada semacam pengertian dari pepatah ini. Namun, King Sui tidak terlalu akrab dengan metafisika. Fakta bahwa kebaikan dan kejahatan masing-masing memiliki makanan penutup yang adil terkait dengan hukum sebab dan akibat. Namun demikian, menikmati keberuntungan besar setelah melewati cobaan berat tampaknya merupakan perubahan dalam mentalitas dan karakter King Sui. Kebanyakan orang, setelah mengalami hidup dan mati, akan mengalami perubahan besar dalam hidup mereka. Meskipun hidup seorang kultivator dihabiskan dengan menjilati darah dari bilahnya, banyak kultivator mungkin tidak akan pernah mengalami pertempuran hidup atau mati sepanjang hidup mereka. Bagaimanapun, ada terlalu banyak kultivator dan hanya praktisi seni bela diri sejati yang sesekali mengalami pertempuran hidup dan mati. Mentalitas Luo Qingcheng telah mengalami perubahan besar. Pengalaman sebelumnya dengan hidup dan mati membuatnya mengatakan banyak hal yang tidak dia inginkan, menghasilkan hubungan yang dijanjikan antara dia dan King Sui. Muyun Qingge dan King Hanye berjalan dengan gembira menuju King Sui, Ye Jiange, dan Qin King. Mereka juga menjemput King Xiu dengan senang hati. Apakah terjadi sesuatu dalam waktu sesingkat ini? King Sui senang melihat mereka baik-baik saja. Tidak peduli seberapa serius hal itu, semuanya akan baik-baik saja sekarang. Karena itu, dia hanya bertanya dengan santai. Semuanya baik. Belum lama ini dan tidak ada hal besar yang terjadi. Para wanita kemudian diperkenalkan ke Tantai Lingyan dan Qin King. Mereka berkata bahwa pahlawan menghargai pahlawan. Faktanya, itu sama antara wanita cantik juga. Selain itu, beberapa wanita sangat kuat dan tidak terlalu jauh satu sama lain. Setelah beberapa wanita mengenal satu sama lain, mereka memandang King Sui dengan aneh. Mereka merasa bahwa wanita tercantik di dunia berkumpul di sekitar King Sui. Mereka semua menyadari bahwa mereka sangat cantik, tetapi ketika mereka melihat satu sama lain, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa ada yang lebih cantik dari yang lain. King Sui juga tidak bisa membandingkannya. Dia tidak bisa mengatakan siapa yang lebih cantik dari yang lain, tetapi dia tahu bahwa dia bukan pria yang setia. Pria yang berbakti akan bisa membedakan wanita tercantik. Ada pria yang akan tampak seperti gila jika jatuh cinta pada seorang wanita tertentu. Tidak peduli betapa cantiknya wanita lain, mereka tidak akan mau menatapnya lagi. Pria seperti itu sangat setia. Mereka bisa digambarkan sebagai orang yang berpikiran tunggal atau bodoh. Tentu saja, ada juga orang yang akan mengatakan bahwa seorang wanita telah merapal mantra atas pria tersebut. Namun, bahkan binatang iblis tidak akan mempercayainya jika dia mengatakan itu. Siang hari, King Sui bertanggung jawab atas memasak sementara para wanita juga membantu. Mereka membuat makanan yang mewah. Lingyan, Qinger,
Rencana apa yang kalian miliki? Apakah kamu ingin tinggal di sini? King Sui bertanya pada mereka saat makan. Kurasa lebih baik kita kembali ke Imperial Cuisine Hall sebentar lagi. King memikirkannya sebelum berkata, ini adalah dunia di lautan dan meskipun tidak banyak pengaruh untuk hidup di sini, keduanya masih lebih suka tinggal di darat. Selain itu, mereka berdua juga tidak begitu akrab dengan beberapa wanita di sini. King Sui hanya mengungkit hal ini. Dia tahu kemungkinan mereka bertahan tidak akan tinggi. Namun, setelah mengetahui bahwa mereka ingin menuju ke Imperial Cuisine Hall, King Sui mengangguk. Dia memikirkannya dan berkata, kalian harus menjaga satu sama lain dan jika ada masalah, informasikan satu sama lain. Jangan khawatir, kami tahu itu, kata Ye Jiange lembut. Kami tahu. King tersenyum lembut saat dia melihat ke arah King Sui. Kelembutan dan pengertiannya membuat King Sui sangat bahagia. Aku akan pergi bersama mereka ke Imperial Cuisine Hall untuk melihatnya. Kalian sudah lama tidak mengenal satu sama lain dan bisa mengobrol dengan baik. Aku akan kembali setelah menghabiskan beberapa waktu di sana. Setelah makan siang, King Sui berkata kepada mereka sebelum pergi bersama kedua wanita itu. Hati-hati di jalan. Kota Linhai. Istana Raja Laut Matahari terbenam sangat dekat dengan kota Linhai sehingga tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Saat itu turun salju di kota Linhai. Ini bukan pemandangan yang aneh. Sebagian besar wilayah di dinasti Domain Es menghadapi musim dingin sepanjang tahun. Kota Linhai dekat dengan Domain Lautan Es. Jadi, suhu di sana rendah dan sering kali akan ada salju. King Sui sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Dia melihat kepingan salju yang berjatuhan, bagaimana seluruh tempat tertutup putih dan perak. Dia kemudian menatap dua wanita di sebelahnya, Tantai Lingyan khususnya. Ada rasa harmoni yang tak terlukiskan seolah-olah mereka telah menjadi bagian dari dunia sekitarnya. Kekuasaan, aura. King Sui semakin tercengang. Dia tiba-tiba membawa King dan menghilang dengan cepat sebelum mendirikan formasi 9 istana. Tantai Lingyan berdiri di atas salju, dengan linglung. Dia tampak seolah-olah telah kehilangan kesadarannya dan kekuatan di tubuhnya mulai beredar perlahan tetapi dengan kekuatan yang besar. Aura dingin es murni di sekitarnya memasuki tubuhnya melalui titik akupuntur baihuinya. Dao surgawi. Apakah dia telah memasuki ambang transendensi? King memandang King Sui dan bertanya. Sebelumnya, King Sui telah menangkapnya dengan cepat dan pergi menggunakan 9 langkah benua. Karena itu, ketika King tersentak, mereka sudah sangat jauh. King Sui menyuruhnya untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun atau bersuara. Dia memberi Tantai Lingyan waktu tenang untuk dirinya sendiri, menonton diam-diam dari jauh. Dia merasakan dao surgawi yang lebih kuat. Namun, saya tidak tahu berapa lama dia bisa terus dalam keadaan ini. Jika waktunya bisa lebih lama, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. King tahu ini juga, tetapi dia tidak menyadarinya sedini King Sui. Saat ini, melihat Tantai Lingyan berdiri di tengah es dan salju, dia sepertinya menari bersama dengan kepingan salju. King Sui telah menghentikan semua yang ada di sekitarnya. Saat ini, tidak akan ada orang yang datang untuk mengganggunya. Pencerahan seperti ini sulit ditemukan bahkan dalam beberapa dekade. Dia sangat menyadari manfaatnya dan hampir bisa menggambarkan ini sebagai kelahiran kembali. Merupakan keberuntungan besar seseorang untuk menemukan pencerahan sekali seumur hidup. Waktu terus berlalu dan 15 menit telah berlalu. King Sui merasa sangat gelisah. 15 menit tidak dianggap buruk. Dalam kasus biasa, 15 menit akan berlalu dalam sekejap, tetapi pada saat ini, 15 menit sepertinya sangat lama. Di dunia ini, waktu dibagi menjadi 12 bagian dalam sehari, dengan setiap bagian mewakili 2 jam. King Sui lebih terbiasa menghitung waktu per jam. Selama waktu ini, King tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga ingin melihat Tantai Lingyan menjadi lebih kuat. Mereka adalah saudara perempuan yang sangat dekat, selalu bersama.
15 menit lagi berlalu. King Sui senang melihat bahwa Tantai Lingyan masih bermeditasi. Namun, sebelum dia bisa merasa bahagia tentang itu, sesuatu telah terjadi. Longsword seputih salju tiba-tiba muncul di tangan Tantai Lingyan. Pedang Dewi. Tantai Lingyan pernah mendapatkan Goddess Divine Set bersama dengan King Sui. Tarian pedang. King Sui melihat perasaan luar biasa yang diberikan Tantai Lingyan dan tahu bahwa dia belum keluar dari pencerahan. Dia merasa sangat bahagia. Ini sudah cukup. Bahkan jika dia segera bangun, manfaat yang dia terima dari sesi ini sudah cukup. Namun, dari kelihatannya, itu belum berakhir. Pedangnya bergerak bersama dengannya, membawa aliran pulsa es. Benda tembus pandang yang tampak seperti sutra es itu tampak lembut dan lembut, tetapi King Sui tahu bahwa kehebatan mereka pasti menakutkan. Mereka memiliki karakteristik yang kuat dari 5 elemen pada mereka, tetapi itu sebenarnya bukan kombinasi dari 5 elemen. Es berada di bawah elemen air tetapi memiliki ketajaman elemen logam, vitalitas kuat elemen kayu, kekuatan kekerasan elemen api dan kekuatan besar elemen tanah. Tarian pedang Tantai Lingyan tumbuh semakin cepat, namun tetap sangat jelas dan ritmenya sangat bagus. Dia menjadi berkali-kali lebih kuat, tetapi tarian pedang yang kuat itu tidak memengaruhi kepingan salju di sekitarnya. Bahkan King Sui kagum dengan penguasaannya yang luar biasa atas kekuatan ki dan ki asal. Itu seperti orang yang bisa membunuh sapi dengan satu pukulan, namun memiliki penguasaan untuk tidak membunuh bayi meski melancarkan pukulan yang sama. Ini adalah alam di mana seseorang dapat mengedarkan kekuatan dan kekuatan mereka secara ekstrim. Tentu saja, alam Tantai Lingyan telah meningkat dengan banyak tingkatan dibandingkan dengan sebelumnya. Ini berlangsung kurang dari 30 menit sebelum Tantai Lingyan berhenti. Aura yang dia pancarkan sangat misterius, dengan pesona yang tak terlukiskan. Yang mengejutkan King Sui, dia merasakan bahwa aura Tantai Lingyan mirip dengan yang dia rasakan dari Shen Huang dan Sheng Jun. Meskipun tidak sekuat milik mereka, itu sangat dekat. Kali ini, peningkatan Tantai Lingyan luar biasa. Itu adalah lompatan yang menakutkan. Di jalur seni bela diri, kebanyakan orang biasanya terjebak sebelum mencapai Dao Surgawi. Tentu saja, pada fase awal, itu akan tergantung pada bakat seseorang, sedangkan pada fase selanjutnya, itu akan dibatasi oleh alam seseorang. Itu seperti katak di dasar sumur. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia luar dan merasa bahwa dunia di dasar sumur adalah seluruh dunia. Ini adalah perbedaan di dunia seseorang. Alasan mengapa banyak orang terjebak dalam kemacetan, tidak dapat maju lebih jauh, adalah karena alam tempat mereka berada. Katak di dunia luar akan dapat melompat lebih jauh hanya dengan lompatan biasa dibandingkan dengan katak di dasar sumur. Mereka hanya perlu pandangan sekilas untuk dapat melihat lebih jauh daripada yang di bawah. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi tenang dan saat Tantai Lingyan menoleh untuk melihat ke belakang, dia melihat Qin Qing dan Qin Qing di kejauhan. Ada cahaya misterius di matanya dan ketika dipadukan dengan auranya yang dingin dan indah, dia mengeluarkan perasaan cantik yang luar biasa. Sangat dingin, namun membuat dunia gila. Setelah melihat King Sui dan Qin Qing, dia tersenyum bahagia. King Sui dan Qin Qing naik di sampingnya. King Sui tersenyum sangat bahagia saat dia menatapnya. Yan kecil, kami telah mendapat banyak manfaat dari ini. Wajah Tantai Lingyan memerah saat dia melirik King Sui dengan kesal, kamu begitu menjijikkan. Qin Qing juga tersenyum dan berkata, nama ini bagus. Little Yan kita mungkin diam-diam gembira karenanya. King Sui tersenyum canggung, Qin Qing kecil cemburu. Siapa yang cemburu? Tantai Lingyan tersenyum bahagia dan berkata, baiklah, ayo pergi ke Imperial Cuisine Hall. Ini akan segera gelap. Mereka bertiga tiba di Imperial Cuisine Hall dengan sangat cepat. Tidak ada yang berubah dan semuanya normal seperti saat mereka pergi. Waktu 3 bulan dianggap sangat singkat. Sebelumnya, meski sudah beberapa tahun berlalu, belum banyak perubahan yang terjadi. Saat ini, kekuatan Tantai Lingyan seharusnya hampir sama dengan King Sui, atau mungkin sedikit lebih lemah.
Namun, itu pasti lebih dari 250.000 kekuatan Dao. Adapun seberapa banyak kekuatan pertempuran sebenarnya bisa mencapai, King Sui tidak yakin. Dalam kasusnya, kekuatan fisiknya hanya 350.000 kekuatan Dao, tetapi dalam pertempuran yang sebenarnya, dia bisa melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar. Yintong dan yang lainnya sangat senang melihat King Sui dan yang lainnya kembali. Ling Fei sedang hamil. Dia sudah hamil selama beberapa bulan ketika mereka pergi. Dengan 3 bulan berlalu, anak itu akan lahir 2 bulan lagi. Yintong sangat senang. Penting bagi mereka untuk memiliki beberapa anak sekarang. Jika tidak, saat mereka semakin kuat, mereka mungkin tidak akan bisa memilikinya. Ada banyak kasus seperti itu di dunia ini. Ketika seseorang kuat, sulit bagi mereka untuk memiliki keturunan. Namun, jika mereka akan memiliki seorang anak, maka bakat dan bakatnya akan sangat baik. Oleh karena itu, banyak orang akan sangat senang mendapatkan anak di usia akhir. Bukan hanya karena mereka berhasil memiliki anak, tetapi juga akan ada seseorang yang bisa mewarisi warisan mereka. Lutong dan Lan Lingfeng memberi King Sui tepukan ramah di punggung sebelum menyapa Tantai Lingyan dan Qin Qing. Jelas bagi mereka bahwa kedua wanita itu milik King Sui. Lan Lingfeng bangga dengan bakatnya yang luar biasa, tetapi dia harus menyerah kepada King Sui dalam hal hubungan dengan wanita. Dia tidak berani memiliki pemikiran liar tentang Tantai Lingyan, karena ada celah yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Tapi dia tidak akan tahu bahwa jika King Sui dan Tantai Lingyan tidak memiliki kesalahpahaman yang indah itu, dia juga tidak akan berani memiliki pikiran seperti itu. Kedua wanita itu telah tinggal di sini cukup lama dan menjadi lebih akrab dengan yang lain, itu seperti memiliki rumah kedua. King Sui juga memperlakukan tempat ini sebagai rumahnya, karena mereka adalah saudara. Di sini, dia merasa seperti di rumah sendiri. Bertemu semua orang membuatnya merasa puas dan periang. King Sui dan kedua wanita itu tidak berada di aula masakan kekaisaran untuk sementara waktu. Sebelumnya, ketika mereka ada di sini, mereka harus segera pergi. Keduanya pernah tinggal di sini sebentar sebelum kembali ke istana Raja Iblis. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk tinggal sebentar karena mereka tidak jauh dari istana Raja Laut Matahari Terbenam, menunggu anak Lutong lahir. Sung Jia memang ingin mengunjungi Sunset Sea King Palace karena letaknya di dekatnya. Dengan kecepatan King Sui, akan mudah bagi King Sui untuk mengirimnya ke sana. Berpikir tentang kelahiran anak Lutong, King Sui tidak bisa membantu tetapi mengingat permaisuri vampir karena dia sudah hamil sekitar 4 bulan. Tetap saja, King Sui tidak ingin terjebak dalam masalah ini. Dia sudah sangat pusing memikirkannya untuk waktu yang lama dan bahkan setelah beberapa waktu, dia masih tidak bisa melupakan masalah itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa, haruskah dia berkunjung ketika anak itu akan lahir. King Sui adalah yang terlemah dalam hal masalah kekerabatan. Dia tidak dapat memutuskan hubungan dengan siapapun. Bahkan jika dia adalah penyihir vampir yang jahat, permaisuri vampir, dia masih yang pertama dan satu-satunya laki-laki, dan manusia, yang darahnya dia sedot dan hisap. Dia tidak tahu mengapa dia begitu peduli, atau mengapa dia berjuang secara internal. Dia dulu percaya bahwa alam yang dia capai sudah memuaskan. Bahwa lautan luas dan langit adalah tempat ikan dan burung berenang dan melayang. Bahwa dia telah melihat melalui dunia fana. Bahwa dia bisa memahami dan menangani semuanya. King Sui tinggal di aula masakan kekaisaran bersama Yunyang dan yang lainnya yang sangat dia hormati. Sebagai seorang ibu, meskipun tidak berdaya dan biasa, tetapi masih seorang ibu yang terhormat. King Sui secara langsung mengangkatnya ke tingkat Xiantian, memungkinkan dia untuk hidup lebih nyaman sementara anak-anaknya sudah mulai berkultivasi. Sementara itu, dia dan Tianyi sepertinya semakin dekat. Tianyi bukanlah seorang pemuda dengan cara apapun tetapi kultivasinya masih dapat diterima. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti King Sui, dia masih seorang martial saint tingkat tinggi,
memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi di seluruh Imperial Cuisine Hall. Mungkin itu karena waktu, tetapi Yun Yang masih sangat muda meskipun memiliki banyak anak, karena ia memiliki anak-anaknya yang masih kecil sementara masa mudanya diawetkan oleh King Sui dan pelet kecantikannya. King Sui masih belum bisa membungkus kepalanya karena Yun Yang sudah memiliki 4 anak, dan kemudian memikirkan dirinya sendiri dengan Yuruyan dan Mingyue Glow, itu seperti panci yang memanggil ketel hitam. King Sui hanya bisa melihat sekilas tetapi dia tidak yakin. Dia tidak meminta Yun Yang karena rasa malunya. Satu orang yang merawat 4 anak tidaklah mudah dan hanya dengan bantuan King Sui dia bisa mengubah hidupnya. King Sui masih bisa melihat percikan api dan benar-benar mendorong Yun Yang untuk mencari suami lain, mengingat usianya yang masih muda, tetapi Yun Yang takut anak-anaknya akan gelisah. Mungkin situasi ini telah berubah karena bahkan gadis termuda pun sudah menginjak remaja. Yang terpenting, Tianyi adalah seorang guru dan pembimbing bagi anak-anak, memperlakukan mereka dengan sangat baik, yang berarti bahwa Yun Yang tidak memiliki keraguan dalam hal itu. Jika mereka adalah anak-anaknya, mereka akan benar-benar terikat oleh darah. Beberapa hal secara alami akan terjadi mengingat keadaan yang tepat. King Sui senang melihat bentuk hubungan ini karena dia percaya bahwa Tianyi sempurna untuk Yun Yang. Ayo, tidak mudah bagi kita bersaudara untuk berkumpul seperti ini, mari kita minum beberapa cangkir. King Sui harus segera pergi sebelumnya, tetapi sekarang dia punya waktu untuk minum. Tianyi ada di sini, begitu pula Ziche Sa yang mengangkat cangkir anggurnya. Meskipun dia hamil, perutnya tidak terlalu membengkak karena dia masih cantik, namun wajahnya membawa rahmat malaikat yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Anggur bunga plum tidak akan melukai bayi dan bahkan bermanfaat bagi tubuhnya. Begitu mereka baru saja menyelesaikan pesta, seorang petugas pengobatan dari Imperial Cuisine Hall berlari masuk. Tuan tua, pria yang disebut Westgate Hegemon telah datang lagi. Dia mengatakan bahwa jika Anda tidak menyembuhkannya, dia tidak akan membiarkan Imperial Cuisine Hall kita berdiri. King Sui tercengang. Dia tidak ingat pernah mengalami masalah terakhir kali. Namun dalam 3 bulan dia pulang, sudah ada orang yang mencoba mengganggu Imperial Cuisine Hall. Dia memandang Tianyi, Lu Tong, Lan Lingfeng dan yang lainnya, tersesat. Lan Lingfeng menghela nafas sambil berkata, sekitar 2 minggu yang lalu, seorang pria bernama Westgate Hegemon datang ke Imperial Cuisine Hall. Kami meminta Tianyi untuk mentraktirnya. Dia impoten dan Tianyi tidak ada obatnya. Dia berkata bahwa jika kami tidak dapat merawatnya, dia tidak akan mengizinkan kami menjalankan bisnis kami, jadi kami mengambil tindakan tetapi tidak dapat menangkisnya. Untungnya, dia tidak mencoba untuk melukai kita. Saat dia mengatakan ini, wajah Lan Lingfeng menjadi malu karena mereka tidak dapat mengalahkan lawan, kemudian dengan paksa dibarikade olehnya dan bahkan tidak dapat memperlakukan pelanggan dengan baik. Mata King Sui berbinar. Ada masalah seperti itu. Mari kita lihat, apakah kalian mempublikasikan impotensi. Kita harus menghormati privasi pasien. King Sui terkekeh, kalimat ini terlalu akrab baginya. Kelompok itu perlahan pergi ke Imperial Cuisine Hall dan saat memasuki aula, King Sui melihat seorang pria tinggi dan kekar, berdiri sekitar 2,6 meter, mengesankan dan mengancam seperti beruang grizzly asli. Pria seperti ini tidak berdaya. King Sui ini bingung. Tetap saja, jika dia tidak impoten, memang benar bahwa kebanyakan wanita tidak akan bisa menahannya untuk menjatuhkan mereka. Tuan yang hebat, saya datang dengan ketulusan, tolong sembuhkan saya. Aku akan memberimu hadiah yang mahal, bahkan jika itu berarti menjadi pengawal di sini. Setelah melihat Tianyi, pria kekar itu berdiri dan berbicara dengan hormat. Tianyi hanya bisa menghela nafas pasrah. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku benar-benar tidak dapat membantu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Anda adalah tabib ajaib, semua orang tahu ini. Anda bisa menyembuhkan penyakit apapun. Baru setelah mendengar rumor ini saya datang ke sini. Tolong bantu saya, atau saya tidak akan pernah bisa menikahi siapapun.
Pria kekar itu tidak ragu-ragu, dengan jujur meminta bantuan. Apalagi yang bisa dikatakan tentang pria ini? Dia adalah pewaris bijak bodoh. Kenangan Sage bodoh berasal dari Golden Battle God Inheritance dan teknik sempurna dari Foolish Sage adalah Immovable Brilliance Seal. Itu kokoh dan tidak dapat diatasi, mampu menahan langit dan tetap kokoh sambil meminjam momentum surgawi. The Foolish Sages tidak bodoh. Bagaimanapun, mereka yang menampilkan front bodoh mungkin bijaksana dari dalam. Karena hikmat sejati tidak ditawarkan sebagai pujian, hanya mereka yang memainkan trik cerdik yang akan dipuji sebagai orang bijak. King Sui masih terkejut, karena pria ini adalah pewaris petapa bodoh. Mentalitasnya cukup bagus dan King Sui tidak akan percaya bahwa dia bodoh. Untuk dapat dengan santai mendiskusikan masalah pribadinya di depan orang lain, jika mereka tidak bodoh, mereka adalah orang bijak, tetapi bahkan King Sui tidak dapat mengevaluasi ini dengan benar. Semua orang tahu bahwa itu adalah jarum untuk menyembunyikan beberapa hal dan mereka tidak dapat disembunyikan, tetapi yang harus disembunyikan dengan cara apapun yang mungkin, bahkan jika itu berarti menipu diri sendiri. Terlepas dari semua ini, pria itu terus terang dan tidak gelisah dan kesengsaraannya nyata, yang membuat King Sui menghormatinya. Dia mulai menyelidiki kekuatan orang bijak itu karena dia mampu mengalahkan Lu Tong dan Lan Lingfeng. Kekuatannya memang luar biasa, melebihi orang-orang seperti Lu Tong dan Lan Lingfeng, tetapi celahnya masih terlihat jika dibandingkan dengan King Sui. Ku bilang, kakak, bukankah kau hanya menempatkanku di tempat? Jika saya bisa menyembuhkan Anda, saya tentu akan melakukannya, tetapi saya benar-benar tidak dapat membantu sama sekali. Tianyi benar-benar kehabisan akal. Dia telah mengulangi kalimat ini beberapa belas kali. Tabib ajaib, tolong bantu saya hanya karena ketulusan saya. Kita berdua adalah laki-laki, tolong bantu saudara. Orang tua itu berteriak seolah-olah dia takut orang lain tidak bisa mendengarnya. Tianyi memasang ekspresi tidak berdaya, orang yang keras kepala ini tampaknya yakin bahwa dia bisa menyembuhkannya dan dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa berbalik ke arah King Sui. Melihat King Sui, dia tersenyum sambil berkata, saudaraku, keterampilan medismu jauh lebih baik daripada milikku. Bisakah Anda membantu menyelesaikan ini? Karena saya benar-benar tidak punya cara lain. Pria itu memandang King Sui, matanya berkilauan karena terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Tianyi. Anda adalah tabib ajaib King. King Sui juga terkejut, kamu mengenali saya. Wajah pria kekar itu bersinar dengan kegembiraan yang liar. Saat King Sui mulai merasa bahwa orang ini bukan orang bodoh, dia bergegas ke King Sui, ini bagus, cukup beruntung untuk bertemu dengan tabib ajaib King. Artinya ada harapan bagi saya. Saya masih tidak tahu bagaimana situasi Anda. Tabib ajaib Tianyi tidak dapat menyembuhkan Anda, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak mengandalkan harapan ini, atau pukulannya tidak akan menyenangkan. King Sui telah menghabiskan periode waktu ini untuk memindai tubuhnya dan secara kasar tahu apa masalahnya. Tabib ajaib King, Anda harus membantu saya. Jika kamu tidak bisa menyembuhkanku, maka aku sebaiknya pergi dan bunuh diri. Pria kekar itu benar-benar melankolis, tetapi mentalitasnya sangat baik. Jika itu orang lain, dia pasti sudah bunuh diri atau menjadi gila. King Sui tersenyum saat dia meraih pergelangan tangannya dan meletakkan jarinya tepat di pembuluh darahnya. Pertama, dia bisa mengalahkan Lan Lingfeng dan Lu Tong, namun dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Kedua, dia hanya mengganggu Tianyi, ditambah lagi dia adalah pewaris bijak bodoh. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk membantunya, tetapi dia perlu tahu apakah bantuan ini tidak lebih ringan daripada menyelamatkan hidupnya. Jika dia bisa mencapai ini, itu akan luar biasa, karena The Foolish Sage Inheritor sangat menghargai kesetiaan, membalas kebaikan dengan cinta pengorbanan diri. Dia tidak akan mengkhianati atau membalas kebaikan ini dengan balas dendam. Ini juga mengapa King Sui membantunya. Dia memiliki pendapat yang baik tentang Foolish Sage Inheritors.
Meskipun jumlahnya tidak banyak, masing-masing dari mereka adalah seorang elit. Bertarung bersama mereka seperti bertarung dalam formasi. Mereka sangat kuat. King Sui dengan santai mengukur denyut nadinya dan seiring berjalannya waktu, pria kekar itu menjadi cemas. Dia dengan gugup bertanya pada King Sui, "Tabib ajaib King, bagaimana kabar saya? Bisakah saya disembuhkan?" King Sui tidak segera menjawab, meluangkan waktu untuk berpikir sebelum berkata, "Ya, tetapi peluang suksesnya tidak terlalu besar." Wajah pria kekar itu mulai berganti-ganti dalam nuansa berbeda. Tidak ada yang tahu apakah dia bersukacita atau berduka, tetapi King Sui dapat merasakan bahwa dia sangat emosional dan bersemangat. Memang, pria kekar itu sangat emosional karena dia telah pergi ke setidaknya ribuan alkemis dan tabib. Masing-masing dari mereka terkenal dan sangat terampil, tetapi itu tidak ada harapan. Untungnya, tidak ada yang berani mencoba dan menipu dia, karena kebanyakan seniman bela diri memiliki beberapa kemampuan dasar untuk merasakan kondisi tubuh mereka sendiri. Sekarang akhirnya ada seseorang yang mengatakan dia bisa menyembuhkannya, kemungkinan rendah pada dasarnya diberikan, tetapi jawaban ini membuatnya lebih bahagia daripada himne atau musik abadi manapun. "Tabib ajaib King, aku percaya pada kemampuanmu." Pria kekar itu segera menyatakan bahwa dia bersedia mempercayai apa yang dikatakan King Sui kepadanya. "Meskipun saya tidak 100% yakin, saya masih memiliki sekitar 3/10 kesempatan untuk berhasil," ucap King Sui tersenyum. Pria kekar itu kaget. Dia tidak merasa banyak ketika mendengar bahwa peluangnya rendah, tetapi mengetahui bahwa itu hanya peluang 30% memang mengecewakan. Itu tidak sekecil yang dia pikirkan dan jauh lebih baik daripada tidak ada tembakan sama sekali. 30% sudah lumayan. Meskipun saya benar-benar ingin disembuhkan, saya tahu bahwa kemungkinan sembuh tidak menguntungkan saya. Pria kekar itu tersenyum pahit pada King Sui. Ekspresinya adalah salah satu pengunduran diri. King Sui benar-benar merasa bahwa mentalitas pria ini baik, spesialisasi orang-orang yang mewarisi mantel sage bodoh. Mereka akan sangat tenang dalam segala hal, jarang menjadi bingung sama sekali. "Ayo pergi ke kamar sebelah sana, aku akan membantu menyembuhkanmu sekarang. Kita akan dapat mengetahui apakah itu berhasil dalam sekitar 20 hari. King Sui berpikir dan berkata, "Oke, aku bermasalah dengan tabib ajaib King." Pria kekar itu berkata dengan sopan, sebelum mengikuti King Sui ke sebuah ruangan kosong di Imperial Cuisine Hall. King Sui mampu menyembuhkan pria kekar itu dan tidak ingin menyudutkannya, jadi dia hanya butuh waktu. Dia percaya bahwa dia akan membantu di masa depan dan ini adalah waktu yang tepat untuk membangun hubungan yang baik. Tubuh manusia dipenuhi dengan garis meridian, terutama pada area yang mengandung esensi manusia. Meridian di wilayah itu bahkan lebih terkonsentrasi dan di antara mereka ada beberapa meridian yang kritis. Begitu ada masalah dengan itu, maka pada dasarnya mereka selesai. Metode penyembuhan tidak ada duanya, bahkan dengan pil obat. King Sui mulai memasukkan beberapa jarum, dengan santai bertanya, "Kapan Anda menyadari bahwa Anda mengalami masalah ini?" 20 tahun yang lalu, pada hari saya menikah. Pria kekar itu perlahan berkata, "Pada dasarnya saya telah memastikan saat mengukur denyut nadi Anda bahwa seseorang menggunakan obat untuk merusak meridian yang terpenting Anda." King Sui menatap pria kekar itu saat dia mengucapkan kebenaran, kata demi kata. Setelah mendengar kata-kata King Sui, pria kekar itu tidak terkejut atau terkejut sama sekali, tetapi wajahnya berubah sedikit tidak wajar saat dia menghela nafas. Kata-kata tabib ajaib King telah membantu saya memahami situasinya, tolong bantu saya. Niat King Sui adalah untuk memberitahu dia bahwa ada seseorang yang ingin menyakitinya, tetapi melihat bahwa dia telah mendapatkan pesan itu, tidak perlu untuk membicarakannya. Dia tersenyum dan mengangguk, "Saya akan melakukan yang terbaik." Sesi normal tidak akan berlangsung lebih dari 1 jam, tetapi bahkan jika King Sui mampu menyembuhkan ini, dia masih membutuhkan banyak sesi, hingga 2 minggu. Menimbulkan penyakit cepat, seperti menebang gunung. Untuk menyembuhkannya,
dibutuhkan lebih banyak waktu, seperti menjahit sutra. King Sui tidak benar-benar menjahit sutra, tetapi dia masih membutuhkan setidaknya setengah bulan. Setelah dia mendengar bahwa mereka selesai untuk hari itu, pria kekar itu duduk. Dia memeriksa kondisinya sendiri tetapi dengan cepat kecewa. Dia segera menyembunyikan kekecewaannya karena dia tahu bahwa dia harus mempercayai tabib ajaib. Bertahun-tahun telah berlalu, sebaiknya Anda menunggu selama 1 atau 2 bulan untuk melihat, bahkan jika saya tidak dapat menyembuhkan Anda dapat menemukan orang lain, saya tidak akan menagih pembayaran apapun. Ucap King Sui tersenyum, melihat kesedihan di mata pria kekar itu. Aku benar-benar percaya padamu. Pria kekar itu berkata dengan serius. Kamu bisa percaya padaku setelah aku menyembuhkanmu. Juga, kedua saudara laki-laki saya mengatakan bahwa kekuatan Anda tidak buruk. King Sui tersenyum ketika dia melihat pria kekar itu. Saya minta maaf atas kekurangajaran saya. Saya putus asa mencari bantuan medis. Saya tidak pernah berniat untuk menyakiti mereka. Pria kekar itu berkata dengan panik. King Sui menggelengkan kepalanya, apa menurutmu aku sekecil itu? Mari kita bandingkan dan bersaing. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya begitu keras seolah itu mainan-mainan. Kamu adalah seorang alkemis, aku masih mengandalkanmu untuk menyembuhkan penyakitku dan aku tidak begitu tertarik dengan pertandingan bela diri, aku hanya ingin menjadi laki-laki lagi. King Sui ingin membandingkan catatan dengannya, tetapi melihat keengganannya, yang terpenting pola pikirnya yang teguh, King Sui menahan gagasan itu. Baiklah kalau begitu, kita akan bertarung saat kamu lebih baik, ucap King Sui tersenyum. Itu akan menjadi lebih tidak pantas. Kamu akan menjadi penyelamat saya. Setelah memberiku kesempatan hidup baru, tidak mungkin aku bisa melukaimu. Pria kekar itu berbicara dengan terus terang. King Sui tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengusir pria kekar yang namanya masih belum dia ketahui. Dia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan gagasan untuk menyilangkan tangan melawan pria kekar itu, mengingat jurang pemisah yang besar di antara mereka. King Sui, Tantai Lingyan, dan Qin King memutuskan untuk tinggal di Imperial Cuisine Hall, di kamar lama mereka yang sama. Meskipun sudah beberapa lama sejak mereka tinggal di sana, ketika King Sui kembali ke sana pada malam hari, itu tampak baru. King Sui dan kedua wanita itu tinggal di halaman yang sama tetapi tidak di paviliun yang sama. Masing-masing memiliki paviliun sendiri-sendiri. Mereka tinggal di 2 lantai atas. King Sui berdiri di dekat jendela, menatap ke arah paviliun di seberangnya. Ketiga paviliun itu berada di dekatnya dengan hanya puluhan meter yang memisahkannya. Paviliun King Sui dan Qin King saling berhadapan, sementara paviliun Tantai Lingyan ada di sampingnya. Jarak antara ketiga paviliun itu sama. Dari dalam, dimungkinkan untuk melihat jalanan yang sibuk di luar. Tapi hanya setinggi 2 lantai, apa yang bisa dilihat sangat terbatas. Tiba-tiba, King Sui memperhatikan bahwa Qin King juga ada di jendela, tersenyum padanya. Dia membalas senyuman itu dan bahkan meniup ciuman, dengan jelas mencapai telinga Qin King. Bajingan, Qin King tersenyum saat dia memelototinya. King Sui merasa luar biasa karena suasananya benar-benar hebat. Bulan di langit melukis dunia dengan putih dan cahayanya berkali-kali lebih terang dari bulan purnama di kehidupan sebelumnya. Meskipun tidak terlalu terang, cahaya bulan memberi langit malam perasaan yang sama seolah-olah terhalang oleh banyak awan, tetapi tanpa perasaan mencekik. Pada saat ini Tantai Lingyan juga berdiri di dekat jendela dan seolah-olah dia mendengar kata-kata Qin King. Dia berbalik untuk meninggalkan ambang jendela, tetapi King Sui tersenyum. Yan kecil, kemana kamu lari? Mari nikmati cahaya bulan bersama. Petik 2. Tantai Lingyan menatap dengan marah ke arah King Sui tetapi memilih untuk tidak pergi. Dia tidak bertengkar dengannya karena dia tahu bahwa pria ini nakal. Jika dia mencoba menghentikannya memanggilnya Little Yan, dia tidak tahu apa yang akan dia panggil selanjutnya. Qin King juga tertawa dengan anggun dan ketiganya mulai mengobrol tentang hal-hal yang tidak penting. King Sui, Tantai Lingyan,
dan Qin King bukanlah tipe yang banyak bicara sehingga percakapannya sangat damai dan tenang. Ayo keluar dan menjelajah, jalanan penuh sesak. King Sui tiba-tiba menyarankan. Belum cukup larut untuk memulai pasar malam yang sebenarnya dan dia tidak bisa memasuki alam valet jade immortal, jadi dia benar-benar bosan. Kedua wanita itu tidak keberatan, jadi King Sui langsung melompat dari jendela. Kedua wanita itu sedikit tertegun sebelum dengan canggung melakukan hal yang sama. Wajah King Sui membawa senyuman yang membuat jantung kedua wanita itu berdebar kencang. Apa yang membuatmu tersenyum? Kamu terlihat seperti bajingan. Qin King tersenyum, tidak peduli apa yang dia lakukan, wanita ini selalu anggun, mulia dan bangga. Harga dirinya tertanam di tulangnya, sebagai semacam temperamen. Itu bukan kesombongan, tapi itu keangkuhan yang indah dan menekan. Dia menampilkannya secara alami bahkan saat mengobrol dengan King Sui. Ini seperti bangsawan di dunia sebelumnya. Saya merasa seperti seorang pemain. King Sui memandang kedua wanita itu. Tantai Lingyan dan Qin King memerah, dengan King Sui tercengang melihat kecantikan mereka sekali lagi. Para pemain benua biasanya menipu wanita dengan kata-kata dan biasanya pergi keluar untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, sementara wanita biasanya pergi melalui jendela untuk menemui kekasih mereka. Anjing yang brutal tidak pernah bisa dengan anggun memuntahkan gigi gajah. Qin King dengan marah berkata. Dia malu dan bingung, tidak ada orang yang berani mengatakan itu padanya, tetapi pria ini adalah pria pertama yang masuk ke dalam hatinya dan dia tidak benar-benar merasa marah. Tantai Lingyan memelototinya. Di dalam hatinya, ada kebingungan emosi yang kompleks saat dia mengingat pertemuan pertama mereka. Itu adalah pengalaman yang tak terlupakan yang seperti kutukan yang mengganggunya. Bahkan memimpikannya mengejutkannya, dan menyebabkan jantungnya berdetak kencang. King Sui secara alami tidak menyadari pemikiran seperti itu saat dia melihat tampilan Tantai Lingyan yang lembut dan membangkitkan gairah. Kecantikan yang dingin dan cantik seperti dia dengan ekspresi seperti itu mampu membunuh. King Sui batuk kering sebelum menguatkan dirinya dan meraih tangan kedua wanita itu saat mereka pindah. Dia tidak melihat wajah mereka. Jika itu hanya salah satu dari mereka, dia akan menebalkan kulitnya dan melakukannya, tetapi menyeret keduanya bersama-sama masih merupakan usaha keras, jadi dia tidak melihat salah satu dari mereka. Hanya menganggap ambivalensi mereka sebagai persetujuan. Kedua wanita itu benar-benar terkejut, tetapi dengan cengkeramannya yang erat, perjuangan singkat mereka menjadi sia-sia sehingga keduanya menyerah. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.